10-й принял Мали, выполняя расчет. 10-й пуск. Тридцать три. Наступаем, парни! Парни, пидоры, отступают! Отступают, пидорас! Rusia dan Ukraina telah resmi menyatakan perang pada tanggal 23 Februari tahun 2022. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengumumkan operasi militer penuh. Sejak saat itu, bom-bom dengan daya ledak tinggi mulai dilancarkan. Pesawat-pesawat tempur juga mulai berterbangan di langit Ukraina. Perang tidak hanya menimbulkan bencana kemanusiaan, tetapi juga lingkungan. Secara kritis, kerusakan lingkungan memiliki implikasi bagi manusia serta ekosistem. Perang dan operasi militer di Ukraina telah menghasilkan peningkatan jumlah sampah yang amat drastis. Di dalamnya termasuk kendaraan dan peralatan perang yang telah rusak atau terbengkalai, pecahan peluru, kendaraan sipil, puing-puing bangunan yang terkena ledakan bom, serta limbah rumah tangga dan medis yang tidak ditangani dengan baik, yang bersifat racun dan seharusnya itu membutuhkan penanganan khusus. Permasalahan lingkungan lain yang disebabkan oleh perang Rusia dan Ukraina yaitu berupa terganggunya bentang alam serta habitat di daratan dan di lautan. Perang Rusia dan Ukraina juga menyebabkan polusi. Polusi yang dapat timbul yaitu berupa polusi udara, polusi tanah, maupun polusi suara dari penggunaan senjata tembak, pesawat terbang atau pesawat perang, dan kendaraan perang. Selain daripada itu, zat berbahaya sisa amunisi meresap ke dalam tanah dan mempengaruhi kualitas permukaan air dan air tanah. Begitu pula senyawa logam berat terkait amunisi seperti trinitrotoluene atau TNT, heksogen atau RDX, dan propelan dari rudal dan roket. Menurut World Food Program, juga melaporkan bahwa perang di Ukraina telah menimbulkan konsekuensi pada ketahanan pangan di lokasi yang sangat jauh dari lokasi perang. Senjata nuklir dan bahan peledak memang tidak dapat diragukan lagi dampaknya terhadap lingkungan. Namun, senjata konvensional juga memiliki andil sebagai penyebab kerusakan yang cukup besar-besaran, terutama di tempat-tempat di mana senjata tersebut dibuang melalui pembakaran terbuka atau peledakan. Tak jarang juga senjata yang bertahan setelah perang juga cenderung berakhir di tangan yang salah dan digunakan untuk berburu di alam liar. Konflik berintensitas tinggi seperti Ukraina-Rusia juga membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar yang menghasilkan emisi karbon dioksida besar-besaran. Emisi gas beracun tersebut berkontribusi terhadap perubahan iklim yang kian hari kian memburuk. Permasalahan lingkungan yang terjadi yang bersumber dari perang antara Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak di dua negara tersebut saja, melainkan dampak secara global
yang akan terakumulasi dan berkontribusi terhadap perubahan iklim dunia. Sebelum konflik dimulai, Kementerian Ekologi dan Sumber Daya Alam Ukraina mengidentifikasikan lokasi di Ukraina berpotensi berbahaya karena kebocoran metana, hidrodinamika, biohazard, dan juga radiasi. Before the war has started, Kementerian memantau situs-situs ini akan mengelola risiko lingkungan dan kesehatan. Akan tetapi, masa perang membatasi kemampuan pemerintah untuk memantau dan mengatasi bahaya lingkungan. Saat ini, perang antara Rusia dan Ukraina kian memanas dan tentunya memberi dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan juga iklim dunia. Berdasarkan uraian dampak lingkungan yang diterima seluruh makhluk hidup akibat adanya perang, muncullah pemikiran berupa teori hijau atau green theory. Dalam teori ini, manusia dianggap memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di dunia.